COVID-19 telah membuat kita semua harus beribadah secara online. Namun, tim production New Life Church telah memberikan yang terbaik agar Anda dapat tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan walaupun hanya melalui layar kaca. Setelah hampir 1,5 tahun, kini saatnya kita berjumpa untuk beribadah bersama. Berikut adalah protokol yang diterapkan oleh New Life Church. Pastikan Anda telah menggunakan masker medis sebelum memasuki area gereja. Selanjutnya, Anda akan disambut oleh parking ministry dan kemudian diarahkan untuk mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, tim congregation kami akan mengecek suhu tubuh Anda. Bagi para jemaat yang parkir di belakang gedung New Life Church, Anda dihimbau untuk masuk melalui pintu lobi, bukan melalui pintu samping. Jika sudah, Anda dipersilakan untuk naik ke hall melalui tangga. Tim usher akan menyambut Anda dan mengantarkan Anda ke tempat duduk yang telah tersedia. Untuk kenyamanan jemaat, kami juga telah mempersiapkan air purifier dan hand sanitizer di titik-titik tertentu. Saat ibadah berakhir, tim usher akan mengarahkan Anda untuk segera meninggalkan hall secara bergantian. Setelah itu, ruangan termasuk kursi jemaat akan disterilkan menggunakan desinfektan dan dipersiapkan untuk ibadah selanjutnya. Untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan registrasi ibadah, kami telah menyediakan QR Code dan link yang tertera di depan kursi Anda. Sampai jumpa di onsite service, dan selamat beribadah! Guys, excited? Saya ajak kita berdiri sama-sama, kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Come on. Telah bebaskan hidupku, berikanku pengharapan yang baru. Rajaku termulia bagiku. Sekarang ku mau bersorak bagimu. Engkau hebat, engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memberi
kuasa selamanya. Katakan, hey. Come on, you left church. Yesusku telah bebaskan hidupku, berikanku pengharapan yang baru. Wajahku termulia bagiku, sekarang ku mau bersorak bagimu. Engkau hebat, engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memberi. Katakan engkau hebat, engkau hebat, engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah, kuasa selamanya. Yesus, katakan engkau hebat, engkau hebat, engkau dahsyat selama-lamanya. Engkau hebat, engkau dahsyat selama-lamanya. Engkau hebat, engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja. Oh, come on, lebih dahsyat, say. Engkau hebat, engkau dahsyat, nama yang berkuasa. Jesus, kau ku sanjung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah. Yesus Tuhan Raja yang memerintah. Yesus Tuhan Raja yang memerintah, kuasa selamanya. Sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Yang percaya kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, selama-lamanya. Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Come on, let's give Him praise. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Semua sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang
Biar pagi hari ini kami mau ingat panggilan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu menghidupkan kami. Kasih-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kira bahana masyaralah barala. Sejenak Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita sama-sama. Yang bisa berbahasa roh, mari kita bahasa roh sama-sama sejenak. Shikara bahana matakana barala. Bangun kembali iman percayamu kepada Tuhan. Biar yang lemah dikuatkan pagi hari, yang susah dihiburkan. Semua yang berputus asa, percayalah ada pengharapan di dalam Tuhan. Kira pahara la bara la bara la bara la basyara la bara 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 la bara. Kira la bara 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 la bara. Yesus, kami percaya tidak ada yang lebih besar dari Engkau. Kira bahara la bara la bara la bara la bara la bara. Syara la bara 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 la bara. Kira la bara 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 la. Terima kasih Tuhan. Kira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Syara la bara la bara la bara la bara la bara. Kira bahara la bara la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Kira paham. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Semua yang percaya, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sebut namanya, Yesusku terlebih besar. Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Saya minta semua angkat kedua tangan sama-sama. Kita mau berkati Tuhan pagi ini, katakan terlebih. Mari kita berkati Dia. We
just want to bless you, Lord. Terlambat janji-Mu ya Tuhan. Semua angkat wajah-Mu, kita pandang Yesus, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Namashe karadarabato korearabarabashe. We worship you. Janji-Mu ya Tuhan. Katakan dengan imanmu, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu. Sekalipun katakan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tepuk tangan 1 menit buat Tuhan, come on. 1 menit buat Tuhan, jangan berhenti. Kita mau kasih hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi nama Yesus. Haleluya. We love you Jesus. Amin. Kami ada di dalam urapan-Mu. Ketika kami datang, kursi yang kami duduki, jam berapa kami datang, Tuhan telah tentukan dan pilih kami untuk kami ada di tempat ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu ajaib. Sekalipun kami ketika ada beberapa orang bernyanyi lagu ini, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu. Mungkin engkau merasa janji Tuhan saat ini belum digenapi. Tadi saya merasakan in my spirit ketika engkau angkat kedua tangan dan berkata, tak pernah terlambat janji-Mu. Engkau merasa kok belum, janjinya terlambat. Pastor, aku gak bisa. Aku gak bisa semangat hidup lagi. Aku belum lihat suamiku berubah. Aku belum lihat istriku berubah. Aku belum lihat keadaan berubah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun di dapur api ini Tuhan tidak menolong aku tetap memuji dan menyembah Dia. Dan ada berita baik buat Anda semua bahwa Tuhan Yesus selalu menolong Anda tepat pada waktunya. Amin. Sebelum dengar firman, sekali lagi angkat kedua tanganmu dengan serius. Seperti di tempat ini hanya ada Engkau dan Yesus saja. Jangan lihat kanan kirimu. Terima kasih Tuhan. Ini jemaat-Mu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami tidak mau Tuhan terburu-buru lari dari urapan-Mu. 1 jam lebih di hadirat-Mu akan mengubahkan hidup kami. Saat ini saya minta Engkau yang bisa berbahasa lidah. Tidak ada satu pun yang tidak berbahasa lidah saat ini. Gorataka nama shikarataraba. Juga ada di YouTube, yang di rumah saya tahu ada yang terikat. Tuhan sedang melepaskan engkau di dalam nama Yesus. Yang di First Media saat ini, yang sakit Tuhan sedang menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Hinamato kuriaraba shikarataraba to kuriarabash. Hira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  shikarataraba to kuriaraba taramash. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, air mata kami, hati kami, jiwa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan ini dari hatimu dengan lembut. Walau kadang tak mudah. Yes. Katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan. Dengan lembut sekali lagi. Yang nonton live streaming juga, semua angkat kedua tanganmu, katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah lewati cobaan. Yes, ku tetap percaya waktu Tuhan
come on New Life Church. Yang ada di rumah sama-sama katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah. Yes, aku tidak takut Tuhan. Cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Yesus, come on. Haleluya, 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 haleluya. Ada waktu manusia, ada waktu para raja, ada waktu para bangsawan, ada waktu pelayan Tuhan, ada waktu orang-orang hidup. Kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang lebih hebat daripada nama Yesus. I feel it in my heart. Saya rasakan dengan sangat kuat impresi yang begitu kuat. Anda pulang, Anda akan mendapatkan berkas-berkasmu, kata Tuhan. Anda pulang, Anda akan melihat sesuatu berubah. Saya bukan pengkhotbah yang suka mengumbar janji, tapi saya tahu ada janji Tuhan yang begitu dalam hidupmu yang akan digenapi. Fokus kepada firman-Nya, fokus duduk di altarnya. Jangan lihat hambanya. Kita semua manusia yang fana. Hanya Yesus yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Atas New Life Church, urapi kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sudah diurapi, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Jangan duduk dulu. Dilihat kanan kirinya, enggak usah tos-tosan ya. Kita tos dengan dalam iman saja, katakan aku seneng soro lihat kamu. Yang di Jakarta biar enggak ngerti enggak apa-apa. Katakan aku seneng soro lihat kamu. Lebih enak dari makan Carl's Junior dekat rumah pastor. Oke, lihat kanan kiri sekarang depan belakang ya. Tos jarak jauh gini ya. Tos iman. Haleluya. Silakan duduk. Wow. Thank you Daniel, worship team. Pelayan Tuhan harus mengalah, mereka harus ada di belakang ya. Dan ini adalah kebaktian kita onsite yang pertama setelah 1 tahun 3 bulan. Kita tidak kebaktian onsite. Dan ini semua bisa terjadi karena ada para volunteers, full timers. Apa-apa setahun enggak pelayanan, kadang-kadang lupa ya. Ya, di sini nak, ya nak, agak pinggir dikit nak, iya, itu wajar. Nah, ini semua enggak mungkin terjadi setahun ini online tanpa kerja keras dari full timers, part timers. Coba yang full timer dan part timer berdiri dulu, dimanapun kalian berada. Kamu sudah berdiri, enggak apa-apa. Ya, tunggu yang lain. Yuk. Yang full timer, part timer, cepat 1, 2, 3 berdiri. Ada di belakang-belakang juga mereka kayaknya, di dalam sini. Yuk, ya. Tunjukkan wajahmu. Dan juga, belum. Dan juga yang volunteer selama setahun ini melayani bersama-sama dengan Encountering Jesus, Coffee 60, Coffee 20, Journey of the Old Testament. Semua volunteer yang melayani. Ayo, kalian jangan minder. Ayo, yang merasa. Ada Hendrik, yang lain mana? Ya, ada di sana mungkin. Ayo, berdiri. Ada VJ, sini VJ ada juga. Ayo, berdiri. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat mereka juga yang praise and worship yang ada di sana. Ayo, kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat mereka. Oh, I love you so much. Amin. Kita terharu-terharuan seperti kayak kebaktian pertama tahun 2013. Ingat ya? Cuman di tahun itu nggak ada yang registrasi. Mau dibuka registrasi pun ya belum ada yang mau registrasi. Mungkin yang datang 15-20 orang ya.
Dan kita bukan melihat jumlah, tapi Tuhan tuh melihat jumlah loh. Tuhan tahu berapa isi dompetmu sekarang. Beneran. Tuhan tahu yang lagi patah hati. Tuhan tahu yang lagi sedih saat ini. Dan saya rasakan sekali hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan yang benar-benar tercurah untuk kita. Jadi kita rugi kalau kita gak dapat apa-apa. Yang live streaming di rumah juga. Nah, kebaktian jam 10.12 hari ini registrasi memang sudah penuh. Dan soon kita nanti akan mulai kebaktian yang ketiga. Dan bulan September kita doakan sama-sama yang juga di rumah. Ya, kenapa kok agak sedikit telat? Karena kita datengin peredam dari Cina. Itu datangnya telat. Ya, ME harus masuk, tambahan ruangan dan sebagainya. Itu yang memperlambat beberapa bulan. Tetapi saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya, nanti bulan 9 kita harus siap untuk masuk di hall 1.300 orang. Loh, ada yang cuma satu orang. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukan masalah jumlahnya. Tapi ayo yang datang jam 10 kita rajin. Kalau Anda memang diizinkan datang yang anak muda dan Anda memang damai sejahtera untuk datang. Setiap minggu datanglah bahkan bawa jiwa. Tapi kalau yang belum berani datang, kita juga tidak memaksa. Karena Tuhan itu selalu punya waktu dan waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Hari ini, bulan ini, tema besarnya setiap bulan Juni adalah Heart for the House. Hati untuk rumah Tuhan. Ya, minggu depan akan ada Pastor Wahyu Pramudia, sahabat saya dari GKI Ngagel. Orang luar biasa. Pastor Dennis Daniel yang semakin mirip sama Thor karena dia baru turun 20 kilo. Semua yang percaya katakan. Semua yang single katakan. Gak berani. Nanti di luar nanti amennya 12 kali ya. Dan Pastor Kasten dan nanti akhir bulan akan anniversary. I love you. Saya sampai gak bisa ngomong ini. Gak tahu kenapa. Saya deg-degan kayak. Gak tahu kenapa. Bukan deg-degan khotbah. Tapi kayak lihat Anda satu persatu. Saya pengen peluk satu persatu. Boleh ya? Tapi gak boleh. Ya. Istri saya nonton di rumah sama mama saya. Seperti Anda tahu mungkin bulan April kami baru kehilangan papa kami. Jadi selain nemenin mama saya sebenarnya pengen sekali datang. Tetapi lihat dari rumah, ya. Dan istri saya kebetulan alerginya agak kambuh juga. Jadi kalau hajing gitu gak enak gitu ya. Nanti semua gak dengar khotbah tapi lihat siapa yang hajing gitu ya. Dan juga ini lebih personal lah hari ini. Nanti saya akan mention satu-satu gitu gak apa-apa ya. Walaupun kita ada di First Media tapi ya so what gitu loh ya. Kita lebih personal aja hari ini. Dan my auntie yang selalu datang dari Malang setiap minggu kebaktian. Juga nonton live streaming. And she is also my mom. I just want to say happy birthday to you, Mom. Thank you so much for your prayer. For everything that you have done in our life. Oke. Nanti gak selesai nih. Pastor Dennis sudah ingetin Pastor 40 menit ya. Oke. Oke. Yuk. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Anda semangat? Seharusnya saya mau khotbah tentang hal yang lain. Saya mau khotbah tentang pemulihan. Itu keinginan saya beberapa waktu ini saya berdoa. Saya ingin berkhotbah tentang mujizat. Saya pengen berkhotbah tentang kesembuhan. Tapi kok Tuhan belokkan terus, Tuhan belokkan terus, Tuhan belokkan terus. Tapi yang hari ini belokkannya bukan 5 menit sebelum kebaktian. Dibelokkannya sama Tuhan kemarin. Tiba-tiba saya baca lagi Kisah Para Rasul pasal 6 ini. Dan saya pernah khotbahkan ini 5 tahun yang lalu. Ya. Sudah pernah tapi 5 tahun yang lalu, tapi hari ini pasti berbeda. Cuman ayatnya dan teksnya aja sama. Saya kasih judul kesederhanaan dari sebuah pengurapan. Mana judulnya? Ya, kita baca sama-sama judulnya dulu. Kesederhanaan ya dari sebuah pengurapan. Nanti saya akan banyak ngomong pengurapan. Saya akan jelaskan dulu supaya Anda gak bingung. Pengurapan yang di sini yang dimaksud bukan hanya orang rebah, ya, bukan ketika kita hanya manifestasi bahasa roh dan sebagainya, tetapi pengurapan yang di sini, arti pengurapan di sini adalah dipakai Tuhan dengan maksimal. Ya, katakan kanan kiri. Pemakaian Tuhan secara maksimal. Itu artinya pengurapan. Jadi nanti kalau Pastor Irwan ngomong pengurapan, artinya adalah apa? Iya, lebih keras lagi. Kalau Pastor Irwan bilang pengurapan artinya apa? Pemakaian Tuhan. Nah, saya akan eksposisi sedikit. Ini cerita tentang ini. Pertama kali khotbah onsite pakai masker. Ya, jadi rada menggos-menggos. Jadi saya telepon yang di First Media mungkin bingung. Menggos-menggos bahasa Jermannya apa? Bratswood, oke ya. Bruda. Ya. Nah, ini apa itu, tadi saya telepon gimana ya Pastor ya? Pakai masker enggak? Nanti di CW lepas masker karena lebih gede. Gitu di sini nanti
Tapi pastor antigen PCR udah sering, makanya kalau saya buka nanti Anda bingung. Lubang hidung saya penuh urapan ya. Kita baca di ayat yang pertama. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini gereja mula-mula. Terjadi sedikit perselisihan, terjadi sedikit pertikaian. Ayat yang pertama kalau kita baca, ini yang mulai adalah rasul-rasul yang luar biasa. Petrus, teman-temannya semua. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tapi masih ada masalah. Itu artinya yang pertama. Di bulan Heart for the House ini. Hati untuk rumah Tuhan. Saya mau kasih tahu Anda hal yang sangat penting. Dengar baik-baik. Gereja kita gak sempurna. Kok gak ada amin yang keras? Ini kalau kita baca, sederhana aja. Kita itu kalau baca, saya baca, kita gak usah penafsiran yang terlalu muluk-muluk dulu. Ibraninya ini, Yunaninya ini, bahasa aslinya ini, komentarnya ini boleh. Saya pun banyak belajar. Pastor Dennis, Pastor Carsten, dan saya banyak sekali diskusi. Tapi simpel kalau kita baca satu ayat ini adalah gini. Gereja yang begitu hebat, satu pengkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi masih aja lihat ada masalah. Saya mau kasih tahu Anda bahwa gereja ini tidak sempurna. Gereja ini tidak akan sempurna. Yang ketiga, saya tekankan lagi, dan gereja ini tidak akan pernah menjadi gereja yang sempurna. Tetapi apa yang membuat gereja ini kuat? Ada orang-orang yang tidak bersungut-sungut. Hari-hari ini kalau saya ketemu orang, banyak orang yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut tentang pemimpinnya, bersungut-sungut tentang orang tuanya, bersungut-sungut tentang pacarnya. Tapi kalau kita lihat problem, mari kita jadi the problem solver, bukan jadi the troublemaker atau problem maker. Kalau kita lihat sesuatu yang kurang, saya membayangkan tempat ini, nanti di Ciputra World, kenapa saya selalu ngomong angka? Supaya kita semua bermimpi bersama-sama. Karena ini gereja kita. Ini bukan gereja Pastor Irwan, bukan gereja Pastor Dennis, atau Pastor Carsten, atau para penatua di sini. This is his church. Ini adalah gerejanya Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau aku membangun gerejaku, pintu neraka pun tidak akan pernah membuat gerejaku itu terpukul mundur. Dan apa yang membuat gereja ini sehat dan hidup? Yaitu dengan adanya kita orang-orang yang tidak sempurna ini. Makanya kalau kita melihat sesuatu, saya mau ajak kita, nanti di Ciputra World bulan 9 gimana Pastor? Saya kasih gambarannya juga yang di rumah. Of course 1.300 itu tidak kita isi 1.300, tapi at least kita isi 600 satu kali kebaktian. Dan saya tahu nih hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa. Dan saya selalu punya motivasi ini. Bukan cuman kita dikasih tempat yang begitu besar dan paling besar di Ciputra World 2, tetapi kita punya tanggung jawab yang besar. Supaya owner-owner yang belum kenal Tuhan berkata, kalau ada gereja di sini, ternyata mall ini diberkati. Jadi mulai hari ini kita ambil bagian, ambil peran. Seperti orang-orang ini, kalau gereja bertumbuh selalu ada masalah. Masalah menunjukkan bahwa kita itu makhluk hidup. Begitu pula Anda saat ini. Anda punya masalah, Anda menghadapi masalah. 2 bulan ini banyak orang berkata, kamu cek sakno ya pastor. Masalah kelihatannya bertubi-tubi datang kepadamu. Itu menandakan kalau masalah datang, itu menandakan bahwa kemenangan yang lebih besar akan datang lebih jauh daripada masalah yang sesungguhnya. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Respond well. Ketika ada masalah datang bukan bersungut-sungut, tetapi memuji Tuhan, angkat tanganmu dan berkata, and now let the weak say I am strong. Jangan mengumpat dan berkata kurang ajar ini. Ada orang yang kurang ajar sekalipun katakan, let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Apa? For us. Kalau ada masalah, Pastor Irwan bilang apa? Give thanks. And now, let the weak. Mari kita semua di hadapan Tuhan bilang, I am weak. Say I am strong. And let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Musuh mengutuk, kita katakan give thanks. Dengan berkata give thanks. Kadang-kadang kita lupa. Kemarin saya baca Amsal, saya berkatin pernikahan. Saya itu selalu mau the now word. Kalau orang menikah, saya ikutin abahnya Pastor Carsten. Kalau Anda ngikutin abah, saya pun ngikutin abah. Saya menghormati setiap apapun yang dilakukan di gereja ini.
pas abahnya bilang gini, Amsal kemarin saya enggak buka ayatnya. Janganlah cari pengharapan kepada penguasa-penguasa, janganlah gantungkan dirimu kepada pembesar-pembesar. Carilah Tuhan lebih daripada segalanya. Kita cari Tuhan. Kita mesti bertobat loh tiap hari. Justru karena kasih karunia kita ini justru harus mudah bertobat tiap hari. Ayat kedua ini baru satu ayat dikatakan seperti ini. Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua orang berkumpul dan berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kami tidak merasa puas karena apa? Ayo 1, 2, 3. Karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ini menunjukkan bahwa gak ada Superman dalam gereja. Petrus yang begitu hebat, Yohanes yang begitu luar biasa, Yakobus dan sebagainya, mereka berkata, hey kita kewalahan di COVID season ini. Kadang-kadang kita berdoa, berlutut dan kita berkata, Tuhan kita kewalahan. Mungkin yang Anda lihat semua, kadang-kadang ada errornya sedikit dan sebagainya. Kita semua lihat penampilannya. Kita melihat kalau steak Anda makan di sebuah restoran, ya steak itu Anda tinggal bumbuin aja. Tapi Anda gak lihat behind the scene-nya. Bagaimana kami bekerja, kami harus melayani Tuhan, tetap buat kami ini harus anti COVID memang, Tuhan tahu. Kalau ada orang yang meninggal dekat sekali dengan kami, orang-orang yang seperti keluarga, kami juga harus tetap mengubur dan sebagainya. Tapi kami lakukan itu dengan sukacita, tapi kami mau kasih tahu Anda semua pagi ini, saya mau tantang beberapa orang dan saya tahu ada beberapa orang yang sudah rindu melayani, jangan tunda lagi. Karena kita tidak datang untuk cuma datang dan memanasi bangku gereja. Tapi Petrus berkata, ini bahasa Surabaya gini, aku tidak mampu lagi untuk melayani. Bahkan nyiapin firman, bayangkan orang sekali Petrus, saya selalu merasa gini, saya selalu ngomong sama para pastor, para PDP, kita gak usah minder. Sekelas Petrus aja ayat 2 berkata, dia kewalahan melayani Tuhan. Karena kita mesti punya banyak tangan. Saya pun gak berdoa Ciputra World cuma rame kita tepuk tangan. Saya mau setiap kebaktian ada orang terima Yesus. Gak ada yang ngomong amin. Saya mau ada setiap kebaktian ada orang yang bertambah untuk melayani Tuhan. Saya mau setiap kebaktian ada orang yang dipulihkan. Saya mau lihat gembala-gembala life group doakan orang setelah kebaktian di Ciputra World. Mereka yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. This is the time. Ini saya menyimpang sedikit, saya tidak pro Israel, tidak pro Palestina. Saya tidak mau bahas itu terlalu panjang. Tapi intinya, apa yang terjadi hari-hari ini sudah mendekati zaman yang paling ujung. Saya tidak ngomong sudah mendekati akhir zaman. Dari tahun 40 sekian ketika Israel sudah menjadi sebuah bangsa, itu sudah akhir zaman. Tapi ini sudah penghujung zaman. Kita bisa lihat apa yang akan terjadi. Tandanya dari Israel dan Palestina. Apa yang terjadi dengan mereka menunjukkan apa yang dinubuatkan di Alkitab. Intinya gini, kita gak bahas akhir zaman. Intinya gini, the time is almost up. Ini saya kesaksian sedikit ya. Kemarin setelah saya siapkan firman, beberapa hari ini para pastor tahu meeting tidak berhenti. Semuanya gak berhenti karena kita mau siapkan yang terbaik buat jemaat. Tiba-tiba ketika saya ngobrol sama istri saya tertidur sejenak. Gara-gara masker ngomong sejenak aja susah, sejenak gitu ya. Jadi waktu saya masih pegang Alkitab, saya bahasa Surabaya itu keseliwer. Apa itu ya? Gak tau lah apa sih namanya pokoknya gitu loh ya. Tidur terus ada ngorok gitu. Tahu-tahu saya tertidur mungkin cuma 15 menit. Ini serius, saya belum cerita istri saya karena saya mau dia dengar juga live hari ini. Kesirap namanya itu, kesirap itu bukan berarti bukan kesurupan, kok wajahnya gitu, bukan. Kesirap itu ngantuk. Bener ya? Ya wis, anggap aja benar. Pengkhotbah selalu benar. Peraturan nomor 2 kalau pengkhotbah salah, anggap aja benar. Yang ketiga, kalian semua mungkin gak ngerti bahasa Indonesia hari ini, kok tegang semua. Jadi waktu saya terbangun, tahu enggak, dalam penglihatan saya cuma 15 menit. Saya benar-benar melihat ada cahaya yang sangat terang. Lalu saya duduk di sebuah rumah makan gitu. Bersama dengan istri, anak-anak saya. Saya lihat kalian semua, saya lihat hamba-hamba Tuhan ini, semua rekan-rekan pekerja. Tapi saya lebih fokuskan Tuhan, perlihatkan diri saya sendiri. Saya lihat diri saya kok sudah tua dalam penglihatan itu. Rambut saya udah putih semua. Tapi percayalah, tetap six pack. Loh, gak percaya gini. Ini gak punya iman semua kalau pastornya asik. Sungguhan saya lihat, aduh lumayan juga ya. Ternyata waktu tua gak jelek-jelek amat. Ya.
kok masih lumayan gitu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, sekalipun kamu hidup sampai tua, waktumu enggak lama. Waduh, tapi waktu Tuhan ngomong gitu bukan terus ketakutan, keringat dingin, dah. Saya merasa sukacita. Lalu saya terbangun lihat Alkitab saya bayangkan, iya. Saya lihat saya sampai tua. Sampai kayak lagu, sampai memutih rambutku, saya lihat rambutku itu putih semua. Tapi istriku, anak-anakku tetap cantik seperti permaisuri-permaisuri yang luar biasa. Cuman aku aja yang gak keriput. Lalu Tuhan bilang gini, kamu hidup 80-90 tahun. Tuhan gak kasih tahu sih kamu umur berapa. Tapi saya tahu dalam penglihatan itu saya tua. Lalu Tuhan bilang gini, sampai tua itu loh. 80-90 tahun sekalipun. Hanya sekejap saja. Kamu gak akan merasakannya. You don't even feel it. Tahu-tahu kamu sudah tua. Saya tanya sama Tuhan, terus gimana Tuhan? Gimana? Aku harus hidup seperti apa? Lihat ya, hamba Tuhan yang begitu punya visi seperti apa. Tapi kalau datang sama Tuhan rentan aja. Aku harus hidup seperti apa? Tuhan bilang, hiduplah setiap hari menyenangkan aku dan jadi jawaban buat orang lain. Ini loh inti khotbah ini. Sebenarnya saya tutup aja sekarang. Tidak ada yang lain. Hidup itu untuk Tuhan dan untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau punya uang seberapa banyak berlimpah. Kita mau punya gereja nanti puluhan ribu. Kita mau punya cabang di mana-mana. Toh nanti ya kita bertemu muka dengan muka. Cuman di dalam peti. Yang cuman ukurannya berapa. Seperti maksud saya. Hidup lebih daripada cuman mementingkan diri sendiri. Makanya kalau orang bilang kok repot-repot toh jadi full timer. Kok repot-repot toh jadi hamba Tuhan. Kok repot-repot toh bangun gereja Tuhan. Kok repot-repot harus pindah dari Jerman ke Indonesia. Ngapain? Saya kadang-kadang juga mikir ngapain ya. Tetapi saya tahu ada tujuan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan dalam hidup Anda. Supaya Surabaya dimenangkan buat Tuhan. Supaya bangsa Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Dan sampai kepada bangsa-bangsa. Ini tugas siapa? Katakan kanan kiri. You and me. Katakan you and me. Not just you. Ayat 3. Karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Dan yang penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah poin yang pertama. Baru poin yang pertama. Kesederhanaan dari sebuah pengurapan adalah. Yuk poin yang pertama. Urapan Tuhan dimulai dari tugas yang sederhana. Gak usah muluk-muluk. Khotbah. Kejauhan kalau kita memang callingnya bukan khotbah. Urapan Tuhan dimulai dari tugas yang sederhana. Makanya kenapa jadilah orang yang sederhana. Punya hati yang sederhana. Pikiran yang sederhana. Sederhana itu artinya apa? Lempeng-lempeng aja sama orang. A ya A, B ya B. Itu sederhana. Sederhana itu apa? Tadi saya sudah jelaskan, gak gampang mengurutu. Sederhana itu apa? Gak gampang mengkritik, gereja kok kurang ini, kurang itu. Jadilah jawaban. Saya kasih quote yang bagus, kemarin saya dapat quote ini dari Tuhan. Yuk, kita baca sama-sama. Don't be a protester, but be a provider. Multimedia agak cepat. Ya. Stop being a protester and start being a provider. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop being a protester. Start being a provider. Berhenti untuk kita protes. Lu gak apa-apa pastor, kita kan Kristen Protestan. Memang kita protes, Martin Luther juga protes. Itu hal yang lain, itu protes benar-benar soal doktrin, kasih karunia Tuhan yang harus ditunjukkan. Dan itu. Tapi kalau kita cuma protesnya mengkritik pemimpin kita tidak akan dapat rewardnya dari Tuhan. Saya jarang ngomong ini ya, tapi Tuhan ingatkan. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita mengkritik dengan maksud baik, Tuhan lihat itu. Tapi kalau kita cuma ngomel, ada pintu yang harusnya dibuka, Tuhan akan tutup. Trust me. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan, kalian pun hamba-hamba Tuhan. Artinya apa? Jaga mulut kita. Katakan kanan kiri. Jagalah mulut. Jangan kau, ya enggak tahu. Jagalah mulut kita. Ada musuh, nyanyi. Ada sakit penyakit, praise him. Ada orang tusuk Anda, peluk mereka. Susah enggak? Susah. Firman Tuhan, saya sudah jadi hamba Tuhan, kalau Anda tanya kayak gitu susah enggak? Susah Paul, tak tambahi Paul. Tapi Tuhan bilang apa? Semua balik kepada kebenaran dan firman. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, dunia pun bisa melakukan itu. Apa bedanya kita kalau orang baik sama kita baik sama mereka. Itu wajar. Tapi Tuhan bilang alangkah baiknya kalau ada orang yang jahat sama engkau tetap mengasihi mereka. Supaya namaku dipermuliakan atas hidupmu. Setuju? Yang keras katakan setuju. Tugas itu tuh banyak.
tugas kami banyak, kami tidak perlu ceritakan satu persatu. Tetapi Tuhan selalu kasih kesempatan di tengah-tengah kelemahan kami. Saya akan saksikan beberapa waktu yang lalu, ketika papa saya baru meninggal, tiba-tiba anak saya divonis usus buntu. Saya sedih sekali. Saya sampai umur segini tidak pernah masuk rumah sakit sekalipun. Dan memang tidak mau. Tapi waktu saya lihat anak yang paling besar, 2 anak saya dekat di hati saya. Tetapi dekatnya itu pasti ada bedanya. Ngerti maksudnya? Bukan membeda-bedakan. Yang satu lebih prinsesi. Lebih yang benar-benar. Yang nomor 2 dekatnya suka guyonan godain papanya. Lo khotbah lagi. Itu yang kedua. Suka gitu. You go to church again? Oh man. Itu yang kedua. Bisa oh man. Oh my God. Itu yang kedua. Kalau yang pertama lebih. Papa, you go to church again? Yeah. I pray for you. Wah. Kalau yang kedua, oh my God. Work again, oh my God. Mama, papa work again, man. Nah, terus tiba-tiba usus buntu. Aduh saya sedih sekali. Istri saya juga nangis, namanya Mama. Waktu itu kita anterin. Dalam hati itu seperti mau ngomong gini, masalah satu baru selesai, ada masalah lagi. Tapi Tuhan bilang, shh. Di dalam tugasmu ada orang-orang lain yang akan diangkat Tuhan. Simpelnya waktu saya di salah satu rumah sakit di Surabaya, oke, nemeni untuk operasi usus buntu itu harus PCR dan sebagainya. Istri saya di PCR, saya pun di PCR. Kita berdua berebutan untuk menemani, tapi cuma boleh 1 orang. Dan malam itu premiernya Encountering Jesus, doa malam kita setiap Kamis yang ditonton yang di YouTube lagi karena kita lakukan di gereja lagi. Dulu cuma di live Instagram saya. Kok gini? Dalam hati saya tuh cinta Encountering Jesus. Berapapun yang nonton, berapapun yang ikut. Ternyata banyak juga orang yang diberkati di YouTube dengan acara itu. Kami antri di kasir itu. Lalu istri saya bilang, kamu harus tetap pelayanan. Itu saya ingat jam 4:30 sore, jam 7:30 saya harus premier. Saya bilang anak-anak di gereja, tetap ya, tetap enggak apa-apa. Cece yang nemenin. Singkat cerita waktu istri saya mau nemenin, dia sudah di PCR, tiba-tiba, ini enggak kita pikirkan, kita makan sebentar pulang ke rumah, kita rasa saya harus langsung ke gereja, istri saya masuk untuk ngamar, untuk nemenin anak saya Ivanka. Tiba-tiba di telepon rumah sakit, istri saya positif. We were like, kok bisa? Dan sebagainya, kok gini, kok gitu. Lalu saya singkat cerita yang di PCR, saya lupa lah ceritanya bagaimana istri saya duluan pokoknya. Lalu saya di PCM namanya. PCM itu kalau kita sekarang di rumah sakit darurat harus nemenin orang, itu 2 jam PCM itu keluar. PCM saya keluarnya positif juga, bingung gak? Kenapa? Karena orang yang dulu pernah kena itu PCM akan kelihatan. Intinya PCM ini bukan akurat tentang cuman COVID saja. Kita bingung, baru saya telepon, ya sudah kalau gitu batal. Saya sedih sekali. Singkat cerita anak saya sudah gak apa-apa, besoknya keesokan harinya saya mestinya melayani di persekutuan doa. Lewat Zoom, saya masih bilang, saya nemenin Ivanka, waktu itu hari besoknya Ivanka harus dioperasi. Ini panjang ceritanya, sinetron Korea kalah lah. Saya harus lihat anak saya masuk sendirian, saya mesti menangis di depan, saya meskipun hamba Tuhan merasa gak berdaya karena saya harus menunggu PCR saya, which is PCR saya negatif. Tenang, saya ini sudah anti badai ya, antibody saya jedok, Anda peluk-pelukan sama saya gak apa-apa. Intinya waktu saya mau lihat karena saya harus tunggu PCR saya, anak saya umur 8 tahun harus digandeng sendiri, istri saya nangis di rumah karena dia bisa nemenin. Saya harus lihat dari jauh karena PCR saya belum keluar. Saya sampai kadang-kadang kalau mimpi PCR. Lalu keluar dan sebagainya bisa, dan waktu anak saya dioperasi, saya ada pelayanan malam itu di persekutuannya Pak Hoover. Pak Hoover punya persekutuan sudah bertahun-tahun, itu interdenominasi. Saya ngomong sama mereka, saya selalu berusaha gini, intinya gini, tugas pelayanan buat saya penting sekali. Jadi kalau gak bener-bener urgent, saya gak akan batalin. Apalagi tentang New Life Church. Tapi keluarga tetap harus diprioritaskan. Tapi saya ngomong, kayaknya saya bisa khotbah dari gereja pakai Zoom. Ya wis, gak apa-apa. Tapi last minute saya tahu, Cik Susi telepon saya bilang, kamu janganlah. Oh iya, saya pikir anak saya 1 jam selesai operasi, jam 6, setengah 8 saya tetap bisa dari Zoom. Karena saya juga rindu sama mereka. Enggak usah. Akhirnya saya mikir, Roh Kudus ngomong, suruh gantiin Felicia. Ketika tugas itu tidak bisa kita lakukan, pasti ada Tuhan mau pakai orang lain untuk membuktikan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Waktu itu Felicia kan gayanya gitu ya. Loh, kok aku?
last minute loh, aku belum siap. Aku masih di kantor gini. Enggak, Tuhan bilang, udah kamu aja yang khotbah. Dan saya ini senang kalau ada PDP. Again, gak ada orang yang sempurna loh ya. Siapapun di tempat ini punya banyak kekurangan. Tapi paling enggak mereka punya hati. Saya bilang, yaudah. Langsung saya telepon kantor, bikin fotonya, bikin judulnya, bikin ini. Saya senang pokoknya kalau PDP khotbah, saya tampang fotonya. Biar mereka ndredeg sekalian. Tapi waktu khotbah, saya malam cuma tanya, saya selalu tanya, gimana kok khotbahnya tadi? Yang di rumah Pak Ufer waktu itu dia lewat Zoom, dia bilang ini, bukan cuma bagus tapi kesaksiannya. Di Zoom itu ada mungkin 30 orang yang dari gereja mana-mana, ada yang belum Kristen, ada yang macam-macam. Dia bilang, mereka ada yang nangis, mereka ada yang dipulihkan, rumah tangganya diberkati Tuhan. Wow, lalu Tuhan bilang gini, bukan cuma kamu yang bisa. Yes, kita gak boleh GR. Intinya gini, kalau kita gak mau melayani Tuhan, Tuhan akan pakai orang lain. Kalau dalam case saya bukan saya gak mau ya, tapi intinya saya mau kasih tahu Anda. Ini loh, salah mentalnya orang Kristen zaman sekarang tuh gini. Ayo melayani, gereja butuh aku. Sorry ya, Tuhan gak pernah butuh kita. Tapi kalau kita bisa melayani itu karena Tuhan sayang kita. Yang kedua saya mau kasih tahu Anda, pelayanan bukan untuk gereja, sorry. Pelayanan untuk diri Anda sendiri. Pelayanan itu untuk diri Anda sendiri, dilatih, diri Anda menabur dalam kerajaan Tuhan. Ini yang mental yang harus kita ubah di New Life Church. Amin. Melayani untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan sebenarnya melayani itu membangun diri kita sendiri. Banyak ya kesaksian-kesaksian ya. Kalau ya enggak saya sebut jangan pikir, oh pastor yang pilih-pilih, saya ini orangnya spontan aja. Ini enggak ada persiapan yang gini-gini. Itu Indrawan yang di belakang itu, yang tahu Indrawan, kamu bangkit berdiri. Ini dijadikan PDP enggak mau terus. Setelah berdiri ini kamu harus mau jadi PDP. Itu lihat tuh orang di belakang ya. Waktu melayani orang sakit, banyak orang bilang, Pastor Irwan tuh kalau doain orang sakit pasti sembuh loh. Saya bilang ngawur. Yang saya doain yang mati juga banyak. Ngerti maksud saya? Loh kok ada yang melotot? Maksud saya gini, gak selalu sembuh kok, jujur gak selalu sembuh. Banyak yang sembuh, jujur ya banyak. Terakhir waktu KKR kesembuhan, Pastor Dennis khotbah, banyak yang sembuh juga. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Itu karena apa sih? Karena kita mau aja. Suatu hari, dulu Indrawan masih manja. Ini kan dulu best friend saya dari SMA. Ini ada, I was so amazed and so blessed. Saya ketemu Om Yan. Waktu saya berkati rumah dari seorang kerabat di Malang. Saya ketemu jiwa yang dilayani Indrawan. Dia bilang sama saya mulut yang keluar dari mulutnya pertama gini. Thank you pastor. Pastor kalau berdoa nih kok. Waduh saya digituin tuh malah keri-keri. Apa nih? Waduh kayak waktu pastor berdoa. Padahal berdoa biasa loh. Dan karena pastor itu Indrawan itu tobat ya. Dulu sesat nakal boncekno itu loh. Dia bilang gitu beneran. Karena ini dulu pemberontak ini waktu SD. Oh iya ta, Indrawan bilang gitu ta. Iya waduh. Thank you ya. Bangun reputasiku baik di mata orang. Padahal aku bully dia terus dia dulu. Intinya Om itu dulu sakit kanker stadium 4. Ya aku lupa. Stadium 4 lanjut ya. Saya pernah saksikan ini tapi mungkin ada beberapa yang lupa. Stadium 4 kanker darah ya. Betul. Dia waktu itu telepon karena dia sayang sekali sama Om ini yang sudah kayak saudara kandungnya papinya. Waktu itu saya benar-benar, waktu itu saya nggak tahu ada KKR, saya nggak mungkin lagi nggak di Surabaya. Saya lupa tuh udah bertahun-tahun lalu saya bilang gini. Itu tinggalnya di Malang. Saya bilang ya kamu aja yang doain. Aduh bro dia nangis, kasihan Om ini bro. Ya apa ini, ya apa. Kok ya apa? Ya kamu yang doain biar sembuh loh. Aku yang doain, kamu yang doain ya sama aja kok. Aku doain kamu sekarang ya, supaya kamu gak cengeng dulu. Saya doain, Tuhan berikan dia kekuatan, berikan dia pengurapan. Biar dia gak manja cari pendetanya terus. Tuhan harus diajak ke Malang doain orang. Dia yang harus berangkat ke Malang dalam nama Yesus. Tuhan panggil aku, utus dia dalam nama Yesus. Amin. Dia pergi ke Malang. Karena udah gak ada jalan, waktu itu pastor-pastornya gak bisa. Gak tahu kenapa, pokoknya waktu itu kita ada acara. Dia doain Om itu. Yang sekarat hampir meninggal. Dibawa ke Singapura dan sebagainya. Dia tumpang tangan dengan hati yang penuh. Saya tahu lah dia kalau doa itu gimana. Saya bisa bayangkan dia pasti pakai nangis-nangis dulu. Oh ini. Masih gitu-gitu ya. Kayak drama-drama cungkok. Dia doain. Lalu dia pegang tangannya. Aku orang biasa. Tapi aku cuma minta. Tuhan sembuhkan Om. Dokter vonis umurnya tinggal 2 bulan. Waktu itu 3 bulan. Singkat cerita. Ketika dibawa lagi ke Singapura. Dokter bilang. Kanker stadium 4-nya hilang tanpa bekas. Kok gak ada tepuk tangan yang meriah buat Tuhan lebih. Buktinya apa? Saya ketemu dia 1 bulan lalu. Dia duduk makan sehat babi. Semua dimakan. Dia bilang Om sembuh loh. Dan ternyata lumayan juga Indrawan deket pastor ya.
Bukan dekat saya om, dekat Yesus om. Siapa lagi? Banyak. Ini yang gembala baru nih. Ya, berdiri. Ini namanya Ricky Gunawan. Tunjukkan ke semuanya 10 pack-mu. Enggak ini ya. Gembala baru 2 bulan. Kenal sudah lama. Dulu kalau lihat saya dari jauh. Saya sampai takut, nih siapa ya? Sombong banget nih orang. Kenalan dulu sama Pastor Dennis, Pastor Kasen di Celebrity, kan gitu kan, Celebrity Fitness. By the way, I was so proud when he told me, waktu dia kasih tahu saya beberapa hari lalu dapat award. Padahal ngajar juga karena hobi. Ya, itu dapat award sebagai instruktur nomor 1 Fitness First dan Celebrity Fitness seluruh Indonesia. Wah. Jemaat harus jadi berkat. Waktu pertama kali combat COVID season, saya bilang, Coach, saya panggil dia Coach. Semua full timer harus combat. Setuju pastor, saya ikut. Banyak sekali yang mau muntah itu. Makanya kalau ketemu coach semua malu-malu. Kepala kantor hampir muntah. Ikut combatnya. Nomor 1 seluruh Indonesia di seluruh Fitness First dan Celebrity Fitness. Ya, saya kan ada kemarin syuting beberapa kali itu ditemenin Sena itu ada di sini juga anak live groupnya. Waktu di tengah-tengah syuting dia bilang gini, tunggu pastor. Saya kira ada sesuatu yang penting nih. Tunggu pastor, saya kira kenapa? Mungkin skripnya atau apa. Terus, mari, kamu kenapa? Enggak, baru booking kelasnya Coach Ricky. Hah? Jadi ternyata booking reservasi gereja bisa kalah loh. Ini saya saksikan beneran ya, ini saya ngomong gak ngecap, ada beberapa anak live groupnya. Dalam waktu 5 detik kelasnya penuh. Makanya mesti bikin Celebrity New Life Fitness. Loh, kok ada tepuk tangan? Ya, 5 detik penuh. Itu zaman COVID. Sebelum COVID satu kelas bisa 70 orang. Gak sampai 1 menit penuh. Wih. Kalau kita pindah cewek, gimana kalau bikin fitness juga di seberangnya? Ya, supaya waktu orang-orang yang gak kenal Tuhan itu penuh. Yang muncul ini, kecewa semua. Ya. Ayo pelatan yuk, gitu ya. Ayo kita body combat. Gerakannya culun gini pastornya. Orang tuh urapannya beda-beda. Saya pernah kasih tahu dia gini. Ini saya ngomong beneran. Waktu saya dulu combat itu lewat Instagram. Waktu lihat, waduh, kan gak ada lihat. Tapi waktu combat saya nyoba. Pastor sekali-sekali di depan saya. Anda malu. Harus. Beneran saya pernah nyoba waktu combat live. Itu berasa urapannya. Saya takut lihat dia. Apalagi kalau sudah digini. Ayo pastor, semangat pastorku. Tambah kayak aduh, gak enak ini. Orang itu urapannya beda-beda. Jangan mau jadi orang lain. Jadi dirimu sendiri dengan uniknya dirimu. Dengan bagaimana Tuhan mencintai dirimu. Dengan bagaimana Tuhan mengangkat dirimu. Because you are precious. And this church welcomes everyone and everybody. Yang terakhir. Ayat berapa? Dan supaya kami sendiri dapat memusahkan pikiran dalam firman Tuhan. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Apa? Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Terus apa? Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nanti saya jelaskan Antioquia lain kali aja pastor ya. Nanti kepanjangan. Dari semua nama ini, poin yang kedua kita buka. Urapan Tuhan dimulai mengalir kepada orang yang sederhana. Yang pertama tadi urapan Tuhan mengalir kepada apa? Tugas yang sederhana. Yang kedua, urapan Tuhan dimulai dari tugas itu. Thank you multimedia. Yang kedua, urapan Tuhan mengalir kepada orang yang sederhana. Kita lihat dari 7 orang itu, kita pick 1 nama saja. 7 nama itu bisa dikhotbahkan satu seri. Tapi coba kita lihat Filipus, orang yang sederhana ini. Kita buka di Kisah Rasul pasal 21. Tadi yang dipilih berapa? 7. Salah satunya Filipus. Filipus ini orang seperti apa? Dikatakan pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba-tiba di Kaisarea. Ini sudah belasan tahun setelah itu. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu. Yaitu, ayo baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. 1 dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem. Ini belasan tahun, sekian Tuhan tetap mencatat. Kamu yang dipilih, 1 dari 7. Itu artinya kalau engkau melayani Asyar Service Management hari ini jam berapa, Anda datang jam berapa. Semua tercatat, Tuhan gak mungkin lupa. Dosamu tok yang dilupakan, rewardmu enggak.
Dan kami tinggal di rumahnya. Ayat 9, lihat nih orang yang sederhana ini seperti apa. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Semua anaknya bernubuat 4. Kalau Anda start strong, Anda pasti finish stronger. Itu janji Tuhan untuk kita tahun ini. Dan setiap tahun bukan berubah tema, setiap tahun ditambahkan. Let me tell you, when you finish strong, when you start strong, you will finish stronger. Pilihan di tanganmu, mau gak kuat dalam Kristus? Dimulai dari orang yang sederhana. Atau awal-awal mulai gereja kita semua sibuk selesai kebaktian seperti kisah para rasul ini nyata. Kadang kita lupa ini, kadang kita bisa lupa pelayanan ini kok belum di take care dan sebagainya. Ayah saya adalah orang yang paling sederhana yang saya kenal di dunia ini. Saya masih ingat, papa saya itu kalau dulu kebaktian 3 kali, mau ikut 3 kali. Dia diam di belakang, bahkan banyak orang yang gak tahu. Papanya Pastor Irwanto yang mana? Kalau jemaat lama pasti tahu. Yang baru-baru gak banyak yang tahu. Orang yang gak suka nampil, yang gak suka digembar-gemborin. Saya masih ingat kira-kira beberapa tahun lalu, selama hampir 2 tahun. Saya itu gak tahu setelah 1,5 tahun, dia anterin 1 anak live. Setiap hari pulang di rumahnya yang kira-kira di tengah kota di Pasar Kembang di daerah sana. Jadi kalau kita minggu kan sibuk 3 kali kebaktian, biasa saya gak pulang atau saya sama istri saya nyambung ketemu jemaat, jam 5 khotbah lagi. Mama saya sama anak-anak saya pulang sama papa saya. Papa saya gak banyak ngomong, gak ngomongin saya. Dia melihat ada tugas yang sederhana, dia melihat ada orang yang butuh ditolong. Setiap minggu dia antar anak muda itu pulang, antar jemput. Sampai 1,5 tahun saya baru tahu. Mama saya ngomong, kamu gak tahu. Setiap minggu kita nunggu itu nunggu apa? Jadi papamu tuh lihat orang gak bisa pulang sendiri, sudah di take care sama anak-anak live. Tapi kalau minggu, kadang-kadang dia gak ada transport dan dia gak tahu cara pulangnya dan seperti apa. Ya namanya orang kan ada aja lah kebutuhannya di gereja. Dianterin setiap minggu. Kamu bisa sekolah, dikasih uang jajan. Saya sampai ngomong, dia cuma di rumah, loh papa cuma nganterin sudah hampir 2 tahun lah, aku kok gak tahu. Ya kamu kan ya sibuk khotbah. Loh nganterin dewean? Iyalah. Nah terus, ya itu pelayanan papa seneng kok. Gak pernah dilihat orang, gak pernah. Daftar lo ya diakonia, daftar lo ya. Saya ini kasihan loh kadang-kadang sama head of usher nih. Ya, Linda baru diangkat jadi head koordinator. Wah, tepuk tangan buat Linda, mana ini? Mau pelayanan enggak? Ya tapi itu biasalah. Kalau yang belum berani apa kita menghargai. Tapi kalau yang udah bisa, dia kadang-kadang, pastor ya apa nih pastor? Habis ini mau 3 kali kebaktian. Di CW perlu paling enggak 100-200 asyir loh pastor. Enggak apa-apa. Tuhan yang dikirimkan. Orang-orang diem like my dad. But do something. Saya percaya dia bersyukur. Dia saat ini di sorga. Tepuk tangan bersama Tuhan. Dan dia tinggalkan semua apa yang dia, kalau harta dia tinggalkan semua. Tapi pelayanannya, rewardnya, hatinya. Tuhan lihat satu persatu dan berkata, Frederick, you have done well. What about us? Yang manja-manja ini kadang-kadang. Termasuk saya loh. Waktu terus berjalan. Tik-tok. Tik. Time is ticking. Seperti penglihatan saya. Sekejap rambut kita sudah putih semua. Lalu Tuhan akan tanya di sorga. What have you done for my house? Pastor, pelayanan itu gak cuma di gereja. Betul. Tapi Tuhan juga specifically mention in the Bible so many times. I love my church. The house of the Lord. Lord Jesus banyak sekali berkata. Bahkan dia waktu rumah Tuhan dipakai jualan. Kenapa? Tuhan sekalinya marah yang begitu besar dicatat. Dia membalikan semuanya dan dia berkata ini rumah doa. Tahu gak bahasa aslinya? Ini gerejaku. Jangan jadikan gereja ini sarang penyamun. Jadi kalau orang yang bilang pelayanan kan gak harus di luar gereja. Ya bolehlah kalau itu memang alasan atau memang itu beneran. It's in your heart. You are the one who know. Kalau memang iya, bagus. Saya akan dukung orang-orang yang seperti itu. Tapi percayalah. Orang yang bisa pelayanan di luar, orang yang bisa diberkat di luar, pasti cinta rumah Tuhan. That's it. Simple. Tuhan ajar saya untuk mencintai gerejanya sekalipun gerejanya tidak sempurna. Tuhan ajar saya untuk terus melayani di gerejanya. Karena saya tahu Tuhan bilang bahwa gerejaku adalah mempelaiku. We are the church. And God also loved the house
that we gather together. Sudah ini dulu aja. 2 poin aja. Saya gak mau perpanjang. Poin yang ketiga nanti aja. Kapan-kapan. 2 poin ini udah cukup kita makan kenyang untuk kita berkata, Tuhan, kasih aku fire dalam hatiku to love the church. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dan saya tahu ada beberapa orang yang sangat rindu melayani. Pulang ini langsung daftarkan dirimu di welcoming booth. Jangan tunggu-tunggu lagi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Yang pertama tadi apa? Kita baca sama-sama urapan Tuhan. Dimulai dari tugas yang sederhana. Yang kedua, urapan Tuhan mengalir kepada orang yang sederhana. 2 poin saja. 1 poin lagi saya simpan untuk next time. Angkat kedua tanganmu. Lagu ini berkata gini. Ini Life Church, ini identitas kita. Dan lagu ini berkata, memulihkan hati yang terluka. Ini tugasmu, New Life Church. Menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, seperti hatimu, Bapa. Pastor Irwan dan kalian yang gak sempurna ini katakan, jadikan New Life Church memulihkan hati yang terluka, membagi rumah bagi. Jadikan kami rumah bagi mereka yang lelah, Tuhan. Membagi milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti semua yang di rumah sama-sama, Bapa. Yes, memulihkan hati yang terluka. Pakai hidupku Tuhan, bagi mereka yang lelah. Angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Di saat saya lemah, apakah saya selalu semangat melayani? Saya mau katakan kepada Anda, kalau cinta saya kepada Yesus selalu semangat, tapi melayani kadang-kadang saya bisa putus asa, itu normal. Firman ini karena bulan ini adalah Heart for the House, jadi saya ngomong tentang rumah Tuhan dan bagaimana dia mencintai rumah ini. Tapi hati Anda tahu satu persatu, firman bukan menuduh tapi mengasihi. Kalau Anda punya kesempatan melayani, jangan sia-siakan. Ada lagu yang berkata, waktu yang Tuhan beri hidup ini untuk jadi berkat. Kalau Anda memang dipanggil untuk di marketplace, melayani, it's okay, melayanilah dengan baik. Tapi kalau Anda punya waktu, dan Anda tahu Anda rindu, atau Anda belum rindu tapi Anda mau Tuhan. Setiap kali saya nyanyi lagu ini saya nangis. 2 lagu yang saya nyanyikan kalau setiap kali saya lemah. Lagu ini dan satu lagi adalah lagu yang tadi saya nyanyikan itu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Setiap kali istri saya tahu, setiap kali saya nyanyi lagu ini, setiap kali saya gak kuat menghadapi banyak tantangan pelayanan, saya nangis. Dan istri saya bilang, kamu bersyukur, kamu terus masih bisa nangis. Itu artinya kamu jatuh cinta sama Tuhan dan terus jatuh cinta sama rumah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk jadi berkat. Semua tutup mata, kau yang berkata, aku mau memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Memberi makan bagi mereka yang tidak bisa makan, Tuhan. Dengan apapun itu, dengan usahaku, dengan aku menabur, dengan aku memberi, atau dengan aku melayani. Apapun itu Tuhan, lihat hatimu. Tuhan tidak pernah menuduh engkau, tapi Tuhan ingin memeluk engkau hari ini. Semua tutup mata, engkau berkata, engkau pakai aku untuk melayani, Tuhan. Aku mungkin tidak tahu mau melayani apa di rumah Tuhan, tapi aku mau, aku ingin, aku rindu. Semua tutup mata, angkat kedua tanganmu, aku mau berdoa bagi engkau semua. Jangan lihat kanan kiri, angkat kedua tangan tinggi. Aku berdoa Tuhan supaya jemaatmu ini menjadi jemaat yang memulihkan hati yang terluka. Menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Ada ribuan orang lelah yang akan Tuhan kirim untuk Ciputra World. Kami tidak mau cuman duduk, kami mau ambil bagian. Ini lagu yang selalu aku nyanyikan Tuhan. Biarlah lagu ini terus menjadi kekuatan bagi
jemaat-Mu ini Tuhan. Di saat mereka tidak kuat, mereka selalu kuat. Di saat mereka lemah, di saat mereka takut, izinkan mereka merasakan pelukan-Mu yang selalu nyata dalam hidupku. Dan setiap kali Engkau memeluk aku selalu berdiri dan berkata, terpujilah nama Tuhan, aku kuat. Hidup itu hanya sebatas doa, Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah saya kasih tahu Anda, setiap kali saya gak kuat, beban numpuk semuanya. Saat hati saya berkata, ngapain? Saat iblis menuduh, kamu lebih baik jadi businessman 100% kayak papamu. Kamu salah jadi gembala kamu. Banyak loh kadang-kadang suara itu mulai berkata, kamu cari masalah saja kamu. Kamu cari susah, kamu harus mikirin banyak orang. Kapok kamu. Saya pun pernah dapat suara itu. Dan suara yang berkata, sudah kamu berhenti jadi gembala, kamu bisnis saja 100%, rugi kamu. Di saat itu saya berlutut dan berkata, Tuhan, aku gak akan lari dari panggilanku. Dan aku selalu berkata kepada dia, Yesus, Engkau yang memanggil aku. Engkau yang bertanggung jawab atas gerejamu Tuhan. Lalu saya mulai menangis dan berkata, memulihkan hati yang terluka. Saya mulai melihat orang-orang berdarah-darah. Saya mulai melihat rumah tangga berantakan. Dan aku berkata, aku tidak tahan Tuhan. Aku tidak tahan Tuhan. Aku bilang, Lord, I want to cry out to you for the world to receive you, Jesus. Dan waktu saya menangis, Tuhan bilang ini, now you know. Itu hatiku. New Life Church, jangan jadi Kristen yang gampangan. Jangan jadi Kristen yang manja. Jangan jadi Kristen yang berkata, aku tidak mau. Hari ini katakan, aku mau Tuhan. Hari ini katakan, revival akan terjadi Tuhan. Hari ini katakan, kebanggaan rohani yang besar akan terjadi Tuhan. I want to be ready. Come on church. Gembala-gembala semua yang terima urapan ini. Dan berjanji kepada Tuhan, aku mau jadi berkat. Anak-anak muda jangan manja. Melayani sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh. Aku bayar harga, kamu juga bayar harga. Karena Yesus telah bayar harga yang paling mahal. Dan hari ini, recommit your life, New Life Church. Bukan karena kegagalan kita. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Aku mau urapan ini turun atas setiap keluarga-keluarga. Atas setiap pribadi Tuhan. That we are strong together. Be even stronger. Semua yang pelayanan praise and worship, asyir, service management, semua yang di rumah nonton. Siapapun Anda, kita bukan siapa-siapa. Hari ini berlutut dan berkata sama Tuhan. Aku mau kembali Tuhan. Memang COVID season masih berlangsung. Memang mungkin kadang kita takut atau ragu. Tapi aku percaya di tengah-tengah COVID dan badai. Pertama, badai pasti berlalu. Yang kedua, di tengah badai ada kemenangan yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Oh, kami terima urapan-Mu Tuhan. Ambil waktu 2-3 menit lagi untuk kalian sungguh-sungguh kembali ke hati ya Tuhan. Banyak orang yang lost hari-hari ini. Banyak orang yang mundur hari-hari ini. Angkat kedua tanganmu. Ikuti doa saya, katakan, Lord, semua katakan, I've come back. Katakan, aku kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya rasakan urapan yang begitu luar biasa. Di depan, belakang, kanan, kiri. Di dalam nama Yesus. Lihat tangan-tangan ini Tuhan. Supaya khotbah ini bukan jadi khotbah yang cuma menyiram air panas. Pulang dingin lagi. Tapi Tuhan janji dan Tuhan ngomong dalam hati saya. Ini akan membuat Anda panas terus. Jatuh cinta sama Tuhan. Usik hati mereka terus. Kami terima janji-Mu di dalam nama Yesus. Wow, I feel you Lord. Semua yang percaya sudah diberkati, diurapi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk, yang terbaik buat Tuhan, come on. Saya minta semua life group, semua jemaat ikat pinggang bersama-sama. Untuk kita sama-sama menuai jiwa-jiwa yang jauh lebih banyak. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kasih senyum kanan kiri, katakan, kamu orangnya. Yes Lord. God bless you church. Silakan duduk. Amen, amen. New Life Church, today is the day. Amen. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya bertobat waktu tadi duduk mendengarkan firman Tuhan. Dan honestly, air mata saya tidak bisa tertahan waktu saya mendengarkan firman Tuhan. So I know that, saya tahu bahwa hadirat Tuhan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dan New Life Church,
Today is the day. Hari ini adalah harinya. For us to start over. Tuhan memanggil kita dan Tuhan memanggil kita, ayo layani gereja Tuhan. So, nanti setelah kebaktian ini selesai, turun ke bawah, di lobby ada welcoming booth. Please sign up for a ministry. Ya, daftarkan diri Anda untuk melayani Tuhan di New Life Church. So, thank you Pastor Irwan, and I'm so blessed. Dan saatnya untuk kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Nah, kita akan melakukan sesuatu yang baru karena dengan di new normal ini kita menggunakan cara yang baru. Di depan kursi Anda masing-masing ada barcode yang bisa terlihat di sana. Nah, kita ada dua opsi, yaitu saudara bisa memberi melalui aplikasi BCA Mobile, OVO, Shopee Pay, Dana, atau GoPay. Dan bisa membuka aplikasi tersebut, saudara bisa men-scan barcode yang ada di depan kursi saudara. Atau buat teman-teman, buat saudara yang mungkin tidak bisa menggunakan aplikasi dan membutuhkan amplop, Asher sudah bersiap dengan amplop. Mungkin buat saudara yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya dan Asher bisa memberikan amplop. Oke. Nah, jika saudara mengisi amplop tersebut, kami mohon untuk amplop itu bisa dipegang sampai akhir kebaktian dan nanti amplop tersebut akan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di sebelah sini, sebelah kiri saya ya, yang ada di sebelah kanan saudara. Pada saat nanti waktu turun bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Oke. Kemudian ada satu pengumuman lagi, yaitu sambil saudara sudah selesai atau mempersiapkan persembahan, kami juga menyediakan QR code atau link di bio Instagramnya New Life Indonesia, di mana saudara diberi kesempatan, privilege yang pertama untuk bisa mendaftarkan diri saudara untuk mengikuti kebaktian minggu depan. Ya, jadi hari ini sudah full di tempat ini dan hari ini kita akan buka registrasi untuk kebaktian minggu depan. So please, sesegera mungkin saudara meregistrasikan diri saudara untuk kebaktian minggu depan. Ya, ada jam 10 dan jam 12. Saya berikan waktu sedikit lagi. Ini untuk form pendaftaran, bisa difoto, dan saudara bisa langsung registrasi untuk kebaktian minggu depan. Kalau nggak bisa foto, bisa ke Instagram New Life Indonesia dan klik di link yang ada di bio kami. Oke, jika sudah, kita akan berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan untuk kami memberi Tuhan. Buat gerejamu, kami mengucap syukur. Tuhan, kami tahu bahwa kami sudah sangat diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, terima kasih untuk semua penyediaan yang Kau berikan kepada kami. Dan Tuhan, ini persembahan kami. Kami berdoa supaya Engkau yang memakai Tuhan persembahan kami ini Tuhan untuk semakin lagi memperlebar kerajaan-Mu ya Bapak. Dan terima kasih, we love you God, dan kami mengasihi New Life Church ya Bapak. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, welcome to our Sunday Celebration Service. Wow, tidak terasa ya sekarang kita kebaktian secara onsite loh. Aduh, saya sangat senang dan sangat kangen dengan kehadiran kalian semuanya. Dan saya juga ingin menyapa bagi Anda yang masih beribadah secara online. Saya percaya kasih Kristus dan damai sejahteranya selalu melingkupi kita semuanya. Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander akan selalu diadakan pada hari Kamis jam 7.30 malam live on Instagram dan YouTube ya guys. Jadi mari bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam hadirat-Nya yang mengubahkan.
Minggu depan, Pastor Wahyu Pramudia akan melayani kita semua dalam 3 kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 4 sore. Ingat ya, 3 kali ibadah. Nah, kali ini jangan sampai lupa ya Anda untuk membooking seat Anda, supaya Anda semuanya bisa mengikuti ibadah secara onsite. Dan live Sabtu ini kita semua akan beribadah bersama-sama via Zoom. Jangan lupa setiap hari Sabtu, jam 4 sore. So, ajak teman-teman yang lain untuk ikutan gabung ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via YouTube. Untuk info lebih lengkapnya, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Ya, itu semua info untuk minggu ini. Jangan lupa selalu melakukan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa juga ya untuk booking seat Anda supaya bisa mengikuti ibadah secara onsite minggu depan. Oke? See you guys, saya mau kembali dulu ke ibadah onsite ya. Bye-bye. Haleluya, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita harus kebaktian lagi jam 12 dan jam 12 juga sudah full. Nanti 2 minggu ke depan kita akan buka lagi kebaktian sore. Anda semangat bawa jiwa, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, amin. Katakan kanan kiri, book cepat. Anda tidak usah sungkan-sungkan karena memang diprioritaskan untuk Anda bisa booking secara cepat. Nanti kebaktian-kebaktian selanjutnya akan terus ditambah, jangan khawatir. Nanti di Ciputra World tempat akan, ya walaupun besar akan terus penuh, amin. Kok nggak ada amin-amin? Nah, nanti Anda pulang harus ikuti panduan Asher. Di sebelah kiri saya ada Asher, angkat tangan, ya Ricardo. Nanti pulang dan Linda, ya angkat tangan. Nanti Anda akan dituntun dari baris yang paling kanan sini. Jadi duduk, jangan langsung gerombol. Nanti akan dituntun satu persatu pulang, menerima urapan Tuhan yang luar biasa. Ya, angkat kedua tanganmu. Kami percaya urapan Tuhan ini akan terus mengalir dalam hidup jemaatmu. Kesederhanaan dari sebuah pengurapan, khotbah yang akan kami terus ingat sampai Yesus datang kembali. Kami gak pernah lupa urapan Tuhan dimulai dari tugas yang sederhana. Kami pemberi, kami pendoa, kami penerima tamu, kami pemimpin pujian, kami penyala lampu, penyala multimedia. Semuanya kami berharga di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan, urapan Tuhan mengalir kepada orang-orang yang sederhana. Jadikan New Life Church orang-orang yang besar tapi sederhana. Besar di mata Allah, perkasa di hadapan setiap manusia. Terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan yang berlimpah-limpah mengalir ke setiap kehidupanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, segala sesuatu yang kau kerjakan, studimu dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Yang percaya engkau sudah diurapi dan minggu depan kembali dengan urapan yang lebih besar. Sama-sama katakan amin 3 kali, come on. Amin. God bless you church, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Amin. Yesusku, telah bebaskan hidupku. Berikanku pengharapan yang baru. Wajahku termulia bagimu. Sekarang ku mau bersorak bagimu. Engkau hebat, engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sandung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memberi. Engkau hebat, engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sandung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memberi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja yang memberikan. Yesus
kuasa selamanya.